Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi seputar tentang bagaimana pentingnya pembauran bangsa, ya, dan kemudian apa saja faktor-faktor yang menentukan upaya untuk mengoptimalkan dari pembauran bangsa yang saya maksudkan. Baik, apa yang kita bahas di sini? Yang pertama adalah latar belakang mengapa pembauran bangsa itu penting. Sebagaimana kita pahami bahwa belakangan di tengah maraknya berkembangnya media-media baru, ini semakin mempermudah ujaran kebencian disebar di perangkat-perangkat media baru tadi, apakah itu melalui Twitter, apakah itu melalui Facebook, apakah itu melalui WhatsApp, ya, dan berbagai macam platform-platform sejenis. Nah, ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan ini kemudian menimbulkan masalah, yaitu terpecah belahnya kita. Apalagi kita pahami bahwa di Indonesia yang heterogen masyarakatnya dari suku, agama, ras, dan antar golongan, ini masih menyimpan memori kolektif di masa lalu tentang konflik. Dan tentu saja ini semacam bara dalam sekam. Ada potensi terjadinya kerusuhan berbau sara di beberapa daerah di Indonesia jikalau ini tidak bisa diantisipasi. Nah, belum lagi masalah maraknya kenakalan remaja yang berimplikasi pada berbagai macam penyimpangan sosial. Sebutlah perkelahian masif, tawuran antar kelompok pelajar dan mahasiswa, kemudian ya geng-geng motor yang kemudian mencoba mengaktualisasikan dirinya dengan cara-cara yang kontraproduktif. Sebutlah misalnya melakukan perampasan atau melakukan kejahatan fisik kepada pengguna jalan, dan ini belakangan marak terjadi di Indonesia, bahkan termasuk di kota Pontianak, tempat di mana saya tinggal, dan ini meresahkan masyarakat. Nah, ditambahan lagi di dalam kasus lain ada sejumlah kelompok masyarakat yang merasa superior, merasa paling tahu soal agama, merasa paling bermoral, merasa paling sosial, merasa paling peduli. Di tengah masyarakat kita yang heterogen multikultural, sementara mengabaikan kelompok-kelompok dalam tanda kutip yang. Nah, ini tidak bisa, tidak harus kita perhatikan. Karena jika ini tidak kita perhatikan dan kemudian kita abai, maka fenomena-fenomena itu akan membuat bangsa kita ini lemah, membuat kehidupan berbangsa dan bernegara ini mengalami pelemahan-pelemahan. Dan tentu saja negara kita akan mengalami banyak sekali kerugian material, sosial, moral, dan kehilangan peradabannya. Kita bisa belajar dari keruntuhan Uni Soviet misalnya, terpecah belahnya Uni Soviet, bagaimana dulunya Uni Soviet itu menjadi satu peradaban yang sangat besar, tetapi karena bangsanya itu berpecah belah, ya, kemudian menjadi negara-negara baru, dan ini membuat kekuatannya menjadi melemah. Dan kita, bangsa Indonesia, tentu tidak ingin mengalami hal yang serupa. Banyak negara-negara di dunia pada saat ini yang mengalami kerugian material, sosial, moral, dan termasuk kehilangan peradabannya hanya karena berpecah belah. Kira contohnya kemudian dalam beberapa kasus, misalnya pernah terjadi konflik di Myanmar misalnya, ya, kemudian dan Syria misalnya,
Nah, dan banyak masih kasus-kasus konflik yang ada di dunia yang tidak ada untung-untungnya. Nah, di antara upaya penguatan yang dapat dilakukan oleh kita adalah dengan mengefektifkan upaya-upaya membuat bangsa ini membaur. Atau yang ingin saya sebut adalah pembauran bangsa. Pembauran bangsa ini tentu saja harus dilakukan secara sinergis dan sistematis dengan menguatkan faktor-faktor pendukungnya. Apa saja itu? Nah, tetapi sebelum kita sampai kepada pembahasan apa saja faktor yang bisa mendukung pembauran bangsa itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa makna dari pembauran bangsa. Pada intinya, pembauran bangsa itu adalah konsep hidup rukun, damai dan tentram di tengah masyarakat yang multikultural, yang plural, yang menjemuk dalam berbangsa dan bernegara. Saya mencontoh misalnya, dalam beragama saja kita mengenal beberapa agama yang resmi di Indonesia. Itu yang resmi ya. Ada agama Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, Buddha, Konghucu, ditambah lagi ada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Di dalam satu agama saja ada sekte-sekte, ada mazhab-mazhab. Dan ini menunjukkan bahwa dalam beragama saja kita itu plural, kita menjemuk, sangat multi religi. Nah, belum lagi soal budaya. Ada banyak etnis di Indonesia, ada Batak, ada Madura, ada Sunda, ada Jawa, ada Melayu. Dan Melayu saja itu kalau dibagi-bagi lagi ada banyak. Ada Melayu Padang, ada Melayu Aceh, ada Melayu Pontianak, Melayu Sambas, dan masih banyak lagi. Nah, jadi dengan demikian, bicara tentang pembauran bangsa ini adalah bagaimana semua yang berbeda-beda tadi, yang berlainan-lainan tadi, baik dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan, termasuk selera dalam berpolitik, dalam bersosial, ini harusnya bisa kita atasi dengan cara upaya membaur. Nah, membaur ini ya berarti mengabaikan, dalam tanda kutip ya, mengabaikan untuk kebutuhan yang lebih besar tentang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan demi kepentingan bangsa dan negara. Tetapi di waktu yang bersamaan, ya, kita tidak mengusik hak asasi individu termasuk hak-hak beragama dan keyakinan. Jadi dengan demikian, membaur ini tidak lantas menghilangkan identitas kita, tetapi ada penghormatan, ada penghargaan terhadap keberbedaan, keberagamaan. Ya, itu yang perlu kita pertegas dalam konteks ini. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, setidaknya ada 4 poin mengapa pembauran bangsa ini menjadi satu hal yang penting. Yang pertama, pembauran bangsa akan berdampak pada tumbuhnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan suatu kebetulan bahwa Sumpah Pemuda yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 ya, berupaya ingin membaur dari berbagai macam suku, budaya, agama yang ada di Indonesia. Dan dengan adanya Sumpah Pemuda tadi terbentuklah tekad kita untuk merdeka, dan pada gilirannya memang menghantarkan bangsa ini merdeka dengan diproklamirkannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi jangan lupa bahwa kita ini masih di depan pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya, ya, kita belum betul-betul merdeka. Apalagi kalau misalnya upaya untuk betul-betul memerdekakan kita ini dicederai oleh tidak membaurnya bangsa kita yang mengakibatkan terpecah belahnya kita dan mengancam persatuan kesatuan bangsa. Maka pembauran bangsa kita harapkan ini juga bisa untuk memelihara integrasi bangsa. Yang ketiga, dengan membaur, pertahanan keamanan bangsa ini juga menjadi kokoh. Bukan suatu rahasia umum, bangsa Indonesia ini menjadi incaran dari berbagai macam kepentingan, terutama kepentingan pasar. Nah, dengan adanya upaya membaur tadi, kita
bisa saling menyatu, saling menjaga, termasuk menjaga apapun. Apakah itu dalam konteks tanah, kedaulatan tanah, termasuk dalam kedaulatan pasar, kita juga bisa menjaga itu. Mencintai produksi dalam negeri, kita saling menghargai, dan kemudian saling membeli produksi antar etnis misalnya. Kalau misalnya saya tinggal di Pontianak, saya bangga misalnya ketika berkunjung ke Yogyakarta kemudian membeli batiknya. Dan itu juga bagian daripada manfaat ketika kita merasa membaur dengan etnis yang berbeda dengan kita, dengan suku yang berbeda dari kita, dengan budaya yang berbeda dengan kita, termasuk agama. Dan pada akhirnya, harapan kita bersama adalah terbangunnya peradaban bangsa yang berkualitas. Peradaban berkualitas ini ditandai dengan hidup rukun, damai, dan sejahtera, saling menopang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, apa saja faktor-faktor pendukung supaya bangsa kita ini bisa membaur antara satu dengan yang lain? Yang pertama adalah faktor struktural. Faktor struktural ini dilakukan oleh pemerintah melalui muatan peraturan perundang-undangan dan berbagai upaya sistematis. Misalnya, pemerintah gencar mensosialisasikan kembali 4 pilar kebangsaan. Apa saja 4 pilar kebangsaan itu? Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Ketiga, menegakkan supremasi hukum dengan tegas dan tanpa tebang pilih. Jadi kalau misalnya ada pelaku korupsi misalnya atau tindak pidana korupsi, harusnya ini tidak bisa ditawar-tawar lagi hukumannya. Harus tegas. Supaya apa? Supaya jelas penegakan supremasi hukum di Indonesia. Jangan hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Harusnya sama-sama tajam, baik atas ke bawah itu harusnya sama-sama tajam. Jangan tebang pilih. Yang keempat, meningkatkan taraf dan tingkat pendidikan. Tentu saja ada korelasi antara konflik dengan tingkat pendidikan yang rendah. Beberapa contoh kasus adalah pada tahun 1997 hingga awal tahun 2001, jadi konflik di Indonesia, dan umumnya pelaku konflik adalah mereka yang bisa dikatakan berpendidikan rendah. Dan mereka adalah korban dari politisasi dari mereka-mereka yang berpendidikan tinggi. Artinya supaya mereka tidak dibodoh-bodohi dan menjadi pion yang digunakan untuk mengambil keuntungan dari kelompok-kelompok yang berpendidikan lebih tinggi dari mereka, maka mereka harus berpendidikan tinggi pula. Dan kemudian mereka harus mau tidak mau ya harus digembleng sedemikian rupa, dididik dengan nilai-nilai toleran, dengan upaya membangun nilai-nilai yang relevan untuk kebutuhan pembauran bangsa tadi. Dan yang kelima, peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyat dan sebagainya. Tentu saja ada irisan antara konflik dengan kemiskinan. Biasanya konflik terjadi itu karena memang urusan perut. Jadi dengan demikian, kalau misalnya seseorang tidak sejahtera, suatu kelompok tidak sejahtera, maka potensi konfliknya lebih besar. Karena itu, untuk membaur, maka kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyat ini harus diupayakan oleh pemerintah. Sehingga ketika ini semua sudah mampu diwujudkan, maka potensi konflik ya, di tengah-tengah kita itu akan semakin minimal. Jadi seperti itu. Nah, kecuali faktor struktural tadi, juga ada faktor sosiokultural. Faktor sosiokultural ini adalah upaya yang dilakukan oleh elemen masyarakat untuk yang pertama, memahami 4 pilar kebangsaan, menguatkan nasionalisme dan patriotisme. Nah, jadi upaya ini bisa melibatkan sekolah maupun luar sekolah. Jadi jangan hanya sekolah saja yang dibebankan untuk
melakukan penguatan-penguatan ini, tetapi juga unsur-unsur yang bisa dilibatkan dalam proses pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekolah didukung oleh keluarga, didukung pula oleh masyarakat, ini akan melakukan penguatan-penguatan utama perilaku kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Nah, yang kedua, menghargai perbedaan agama dan keyakinan, paham keagamaan, suku dan budaya, serta adat istiadat. Telah saya sampaikan di awal tadi bahwa bangsa kita ini sangat plural, sangat majemuk, sangat multikultural. Sehingga jikalau kita tidak membaur yang diikuti oleh sikap menghargai perbedaan dari sisi agama dan keyakinan, paham keagamaan, suku dan budaya, serta adat istiadat, maka berpecah belah kita. Dan ini menjadi masalah. Nah, kemudian yang ketiga, adanya kesadaran akan kesetaraan sebagai warga negara Indonesia, dan yang keempat, menguatkan semangat gotong royong dan kerjasama masyarakat dan sebagainya. Kalau misalnya ini semua bisa kita wujudkan, saya yakin masyarakat akan menjauhi ujaran kebencian, dan kalau misalnya menemukan kasus-kasus ujaran kebencian, maka mereka akan segera menindaklanjutinya, menghakiminya, dan kemudian pada gilirannya kasus-kasus tersebut akan menjadi minimal. Begitu pula kalau misalnya kaitannya dengan maraknya kenakalan remaja yang berimplikasi pada penyimpangan-penyimpangan sosial yang berujung kriminal di tengah-tengah masyarakat, ini masyarakat akan bersatu padu oleh karena telah berbaur tadi untuk mengobati penyakit-penyakit sosial yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi dengan demikian, faktor struktural dan sosiokultural yang telah saya sebutkan di atas ini dua sisi dari mata uang yang harus bersinergi dalam upaya membaur bangsa. Kalau ini tidak terwujud, maka sulit kita akan membaur. Nah, semua faktor pendorong terwujudnya pembauran ini akan berfungsi manakala setiap elemen bangsa ini bisa membangun komitmen yang sama, bersama-sama bahu-bahu membuktikan bahwa mereka adalah satu, sama-sama berbangsa dan bernegara, yang walaupun berbeda-beda, mereka saling mengakui bahwa mereka punya tujuan yang sama, yaitu bersatu padu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, sudah saatnya semangat superioritas ini digantikan oleh semangat kebersamaan yang proporsional. Semangat yang saya maksud proporsional terhadap kebersamaan ini adalah diikat oleh persatuan dan kesatuan bangsa. Pada konteks inilah kita baru bisa membaur antara satu dengan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap junjung persatuan dan kesatuan bangsa. Ingat, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap menyatu atas nama bangsa negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.